Selanjutnya, pajak-pajak masukan dan pajak-pajak keluaran yang sudah kita hitung ya tadi itu ternyata dia bisa dikreditkan ya. Nah, apa maksudnya dikreditkan? Maksudnya adalah pajak masukan yang sudah kita bayarkan ya, oleh PKP atau oleh kita sebagai PKP pada saat perolehan atau impor BKP ya, maka itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Gitu ya. Jadi apa yang jadi pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Nah, jadi cara menghitungnya bagaimana? Tinggal kita kurangi pajak masukan, kita kurangi dengan pajak keluaran. Oke, pajak masukan kita keluari dengan pajak keluaran. Nah, jika hasilnya pajak masukannya nanti lebih besar daripada pajak keluaran, maka itu disebut dengan PPN lebih bayar statusnya. Nah, yang lebih bayar ini bisa dipakai untuk pengkreditan ke bulan berikutnya. Jadi, bisa dipakai untuk pengurang pembayaran kita, PPN kita pada bulan berikutnya. Begitu. Tetapi jika statusnya pajak masukannya kurang dari pajak keluaran, maka nanti statusnya kurang bayar. Nah, kurang bayar pun nanti berarti akan menjadi penambah PPN kita pada bulan berikutnya. Begitu. Ya, akan menambah pada bulan berikutnya. Nah, ketentuan bisa dikreditkan itu adalah satu. Syarat utamanya harus ada faktur pajak. Oke, syarat utama harus ada faktur pajak. Yang kedua dilakukan pada masa pajak yang sama. Oke, kalau bisa berarti pada bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, paling lambat dilakukan 3 bulan. 3 bulan setelah masa pajak dengan syarat belum dibiayakan atau belum ada pemeriksaan. Oke, jadi setelah 3 bulan berlalu artinya kita sudah dianggap tidak dapat dikreditkan. Oke, tetapi ada juga PPN terkait faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan. Jadi ada jenis PPN dan jenis pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Ya, atas apa saja? 1. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha ditetapkan sebagai PKP. Karena baru sah ketika dia ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi seperti tadi ya soalnya. Contohnya ya, saya kembali ke soal. Nah ini, membeli melalui sewa pembiayaan mobil sedan untuk direksi. Nah ini kan di luar kegiatan dinas atau di luar kegiatan usaha inti. Nah itu nanti tidak bisa dikreditkan. Sekalipun di sini ada dikatakan sebagai pajak ya membeli berarti kita sebagai pajak masukan ya. Nah, tetapi di sini tidak bisa nanti kita masukkan sebagai pengkreditan PPN massal. Kenapa? Karena diatur dia tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan di dalam usaha PKP. Oke, ya. Berikutnya perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon. Karena biasanya ini nanti sudah terkait di PPNBM ya. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha ditetapkan sebagai PKP ya. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, tetapi tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli dan penerima BKP dan JKP. Jadi sangat hati-hati ketika Anda harus mengisi faktur pajak PPN. Mengapa? Karena jika ada yang tidak diisi dari identitas tersebut, maka tidak bisa dikreditkan. PPN atas masa pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean, di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Ya, tadi ya, tidak memenuhi ketentuan artinya tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor induk wajib pajak atau NPWP-nya. PPN atas perolehan BKP atau JKP di mana pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. PPN atas perolehan BKP atau JKP pada pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT. Ya.
yang ditemukan pada waktu pemeriksaan DJP. Jadi tidak bisa karena sudah lewat waktu 3 bulan. PPN untuk BKP yang digunakan sebagai barang modal untuk melakukan kegiatan berproduksi. Faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yaitu tadi 3 bulan. Ya, itu tidak bisa. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya kepada harga. Oke, jadi kalau dia sudah include sebagai biaya, maka tidak bisa kita masukkan sebagai di pengkreditan pajak, ya. Nah, faktur pajak yang dimasukkan untuk PPN dan situasi pajak masukan di atas merupakan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jadi ada ketidakkompletan data atau adanya keterlambatan, nah itu menyebabkan tidak bisa dikreditkan, ya. Oke, nah ini kita lihat contoh soal bagaimana sih yang disebut dengan pengkreditan pajak, ya. Ibu Dini merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung pada bulan Maret hingga Mei 2016. Rincian transaksi yang dilakukan terkait dengan PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Di bulan Maret, terjadi penyerahan BKP. PPN keluaran dari Ibu Dini adalah sebesar 50 juta, sedangkan PPN masukan adalah sebesar 35 juta. Maka lebih besar mana? PPN keluaran atau PPN masukan? Nah, di sini tentu saja ada PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, ya. Maka di sini ada statusnya kurang bayar, PPN KB, ya. Kenapa? Karena PPN masukannya lebih kecil, ya. Nah, sebesar 15 juta. Oke, selisihnya ya. Nah, pada April 2016, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukan adalah sebesar 72 juta. Nah, kalau dilihat di sini mana yang lebih besar? PPN masukan. Lebih besar berapa? Lebih besar 12 juta selisihnya ya. Maka ini adalah kita sebut sebagai PPN keluaran lebih bayar. Ya, PPN keluaran lebih bayar ya. Seperti itu. Selanjutnya, periode Mei 2016, PPN keluaran adalah sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Jadi di sini lebih besar PPN keluaran. Nah, kalau PPN keluaran lebih besar, maka di sini statusnya adalah kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 12 juta. Nah, lalu bagaimana pengkreditannya? Jadi yang kurang bayar kita jumlahkan dengan yang kurang bayar. Tadi pada bulan Maret 2016 ada kurang bayar senilai berapa? 15. Kemudian pada bulan Mei ada kurang bayar senilai 12. Maka totalnya adalah 27. Nah, 27 ini kita bisa kurangi dengan pajak lebih bayar, ya, PPN lebih bayar yang sebesar 12 juta tadi pada bulan April. Ya. Jadi 27 juta kita kurangi 12 juta sebesar 15 juta. Nah, jadi sesungguhnya PPN KB atau kurang bayarnya ya yang sampai pada bulan Mei ini adalah hanya sebesar 15 juta. Itu disebut dikreditkan. Jadi yang kurang bayar bisa menjadi penambah dengan yang kurang bayar dan yang lebih bayar bisa dikreditkan terhadap yang kurang bayar. Jadi kita pembayaran kita bisa kita bisa kecilkan ya, tidak sebesar PPN kurang bayar yang memang harus kita bayar karena kita memiliki PPN lebih bayar yang dapat dikreditkan seperti itu. Contoh lain ya, PT Maharani yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Berikut ini adalah informasi terkait dengan PM dan PK yang sudah dipungut ya. Nah, pada bulan Januari tahun 2007 ada pajak keluaran sebesar 3 juta dan PM dapat dikreditkan sebesar 6 juta. Maka statusnya akan menjadi seperti apa? Lebih bayar karena PM-nya lebih besar daripada PK. Lebih bayar sebesar berapa? 3 juta. Ya, seperti itu. Nah, 3 juta ini nanti akan bisa kita kreditkan untuk masa pajak Februari. Coba kita lihat. Nah, di sini kan pada bulan Februari kemudian ada lagi PK-nya sebesar 6 juta. PM yang bisa dikreditkan adalah 6 juta. Ya. Nah, di sini karena statusnya di sini bukan kurang bayar di sini ada PPN kurang bayar juga ya terkait kurang bayar yang harus diselesaikan yaitu sebesar 1 juta dan kompensasi kelebihan ya yang sebesar
3 juta ya. Jadi di sini bisa saya katakan sebagai PPN LB ya di sini ya, atau lebih bayar sebesar 3 juta. Lalu bagaimana pengkreditannya di sini? Nah, hasilnya adalah PPN lebih bayar 2 juta. Didapat dari mana? Kita lihat ya. Untuk yang pajak masukan yang dapat dikreditkan, kita jumlahkan dengan apa yang ada pada lebih bayar. Karena lebih bayar itu nanti akan membantu kita untuk bisa mendapatkan penambahan pengkreditan pajak. Oke. Ya, jadi di sini 6 juta ditambah dengan 3 juta. Kenapa? Karena lebih bayar. Nah, ternyata dia juga punya kurang bayar nih. Kurang bayar dari mungkin periode sebelum-sebelumnya ya. Maka PK yang keluaran kita tambahkan dengan yang PPN kurang bayar. Nah, ya, jadi di sini adalah 9 juta kita kurangi dengan 7 juta. Maka hasilnya masih lebih bayar karena masih lebih besar PM ditambah dengan kompensasi yang sebelumnya. Jadi total PPN LB-nya adalah sebesar 2 juta. Oke, nah pada bulan Maret nih. Pada bulan Maret PK ada sebesar 12 juta, PM adalah sebesar 6 juta, PPN KB ada sebesar 6 juta, ya. Nah, di sini ada kompensasi nih pada bulan Februari tadi PPN LB atau yang kita sebut sebagai PPN LB ya, agar lebih mempermudahnya di sini. Sebesar 2 juta. Maka caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Pajak masukan ditambah dengan kompensasi kelebihan, pajak keluaran ditambah dengan yang kurang bayar. Begitu. Ya. Maka hasilnya adalah 6 juta ditambah 2 juta dan 12 juta ditambah 6 juta. Nah, di sini muncul PPN kurang bayar. Kenapa? Karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Jadi menghasilkan PPN KB. Oke. Nah, bulan April sekarang. Penjualan hasil produksi itu tidak ada. Kemudian tadi kita di sini ada pajak, ya, kita masukkan sebagai unsur dari pajak keluaran penambah ya, karena sebelumnya kita ada PPN kurang bayar sebesar 8 juta pada periode Maret. Kemudian pajak masukan, di sini kita ada pembelian bahan baku dan kita sebut sebagai pajak masukan ya. Pajak masukan sebesar 5 juta 500. Oke. Nah, di sini statusnya adalah KB ya, masih KB. Kenapa? Karena di sini di sini bukan PPN. PM dikurangin PK. Seperti itu kan? PM dikurangi PK ya, maka 5.500.000 dikurangin dengan 8 juta, maka hasilnya adalah 2.500.000. Jadi di sini harusnya PPN KB-nya adalah sebesar 2.500.000. Seperti itu. Nah, di April kita memiliki PPN KB sebesar 2.500.000. Oke, nah selanjutnya nih. Tadi PPN KB kita adalah 2.500.000, kita masukkan ke bulan Mei ya sebagai unsur dari penambah pajak keluaran kita. Nah, pajak masukan di sini ada pembelian bahan baku sebesar 1.560.000, import bahan penolong sebesar 5 juta dan faktur pajak masukan sebesar 4.400.000. Nah, ini kita jumlahkan dulu semua yang pajak masukan yang bisa kita kreditkan, maka totalnya adalah sebesar 10.960.000. Nah, sisa dari pajak kurang bayar kita adalah sebesar 2.500.000. Nah, di sini berbalik kembali. Kalau yang tadi kurang bayar, sekarang berbalik kembali menjadi PPN LB. Kenapa? Karena jumlah PM lebih besar daripada jumlah PK. Gitu ya prinsipnya. Nah, PPN LB ini bisa dikreditkan lagi di bulan berikutnya. Ya, jadi di sini 8.460.000 kita bisa kreditkan kembali menjadi penambah dari pajak masukan. Nah, di sini PK-nya adalah sebesar, ada nota tagihan sebesar 10.700.000. Nah, di sini berarti PM kalau kita kurangi dengan PK ya 8.460.000 kita kurangi dengan 10.700.000, maka hasilnya adalah minus ya 2.240.000. Artinya minus di sini artinya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Lebih besar berapa? Lebih besar 2.240.000 begitu.
Selanjutnya pada bulan Juli ya, di sini ada penjualan sebesar 9.750.000, pajak faktur pajak keluaran setelah DP 4.500.000 dan PPNKB yang tadi sebesar 2.240.000. Kemudian ada PM faktur pajak masukan sebesar 16.490.000. Nah, seperti cara yang sama, PM kita kurangi dengan PK. Nah, kebetulan di sini jumlahnya adalah sama, seimbang. Jadi 16.490 pajak masukan dan PK pun kalau kita jumlahkan semua 16.490. Maka hasilnya adalah 0. Jadi PPN-nya di sini 0, tidak ada lebih bayar atau tidak ada kurang bayar. Oke, baik seperti itu ya penjelasan mengenai tarif dan penghitungan PPN. Silahkan Anda repeat kembali, ulangi kembali, perhatikan kembali recording ini, dan jika ada pertanyaan dapat didiskusikan melalui Google Classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.